Sejak setahun yang lalu, sesungguhnya telah disampaikan dalam maklumat kami bahwa perkembangan terakhir perjalanan kehidupan bangsa dan negara menunjukkan adanya deviasi untuk Presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya. Katanya mah banyak komunis. Pak Gatot pernah jadi panglima. Mana komunisnya tidak ditangkap? Oh, sekarang bicara komunis. Sama sekarang. Loh, Pak, Anda kok diem aja? Ketika ada dari bagian bangsa ini memikirkan dan mencoba memaksakan ideologi lain selain Pancasila, apapun itu, termasuk komunis, yang akan terjadi adalah tragedi yang memilukan. Komunisme itu sudah gagal. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang berhasil. Komunisme itu sudah bangkrut. Uni Soviet bubar, Cina menjadi kapitalis, Vietnam jadi kapitalis, dan Kuba dalam proses menjadi kapitalis. Jadi ideologi Marxisme-Leninisme itu sudah bangkrut. distorsi dan disorientasi kehidupan nasional dari nilai-nilai dasar dan cita-cita nasional. Saya ingin tahu siapa yang bisa menyelesaikan masalah di negeri ini. Tidak ada. Oleh itu sebabnya katanya tidak ada yang berdaya kecuali kita punya kesadaran kolektif membangun demokrasi. Nanti akan mengarah ke parpol? Ya, saya tidak. Jadi ingat, kalau kami ini akan berubah menjadi parpol, pasti saya tidak akan ada di situ. Bahwa gerakan moral tidak sepi dari politik, iya, kita juga berpolitik. Faktanya, pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia dalam kondisi yang sangat buruk. Korupsi merajalela, melebihi Orde Baru. Artinya pada mulanya Pak Harto itu adalah orang yang memang dianggap penyelamat terhadap bangsa ini. Tetapi sejak tahun 78 itu sudah terasa bahwa korupsi sudah mulai merajalela, dan itu baru berhasil kita menjatuhkannya pada tahun 98. Namun bantuan IMF tak juga bisa memperbaiki keadaan. Harga bahan kebutuhan pokok terus melonjak sehingga menimbulkan keresahan sosial yang luar biasa. Rakyat mulai menyalahkan pemerintah yang korup sebagai biang keladi. Pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia dalam kondisi yang sangat buruk. Korupsi merajalela, melebihi Orde Baru. Dia merubah haluan republik ini dari sebuah sistem ekonomi yang nasionalistik menjadi ekonomi yang kapitalistik, dari sistem ekonomi yang pro nasional menjadi pro asing. Setiap hari Indofood mendapatkan keuntungan dari selisih gandum murah yang diimpor dari Amerika Serikat 1 miliar rupiah. Dengar apa dulu. jasanya? Nah, begini. Setiap jengkal tanah yang dia bangun jalan, pasti di ujung ada usahanya. Apa jasa dia? Krisis ini membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0%. Utang luar negeri per Maret 1998 mencapai 137 miliar dolar Amerika Serikat, sementara cadangan devisa tinggal sekitar 12 miliar dolar. Pemerintah Orde Baru pun terpaksa meminta bantuan IMF dengan menandatangani Letter of Intent pada 15 Januari 1998 di kediaman Soeharto. Hari Soeharto pada rezimnya mewariskan hutang yang ditanggung oleh generasi kita itu 1.200 triliun lebih. Pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia dalam kondisi yang sangat buruk. Korupsi merajalela, melebihi Orde Baru. Kok orang dibebaskan dari korupsi? Lu kan bukan bidang kita. Itu ada yang ngurus orang lain. Pak, kok DPR buat undang-undang gitu partai-partai? Lah itu kan urusan di sana. Kita ndak boleh intervensi. Nah, itu. Timpangan sosial demikian terasa. Perekonomian dan kondisi memprihatinkan. Nah, itulah konsekuensi dari demokrasi. Kalau mau beres, tidak ada yang begitu-gitu. Kembalikan pemerintah jadi otoriter lagi. Meskipun dinyatakan mengalami pertumbuhan, tetapi realitasnya banyak orang susah mempertahankan hidup secara layak. Demokrasi harus dilakukan oleh orang-orang yang memperjuangkan demokrasi. Kalau dibiarkan tanpa dilakukan oleh mereka yang memperjuangkan demokrasi, itu justru membiarkan kejahatan berkuasa atas nama demokrasi. Saudara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara menangkap 3 orang anggota KAMI. Ketiganya diduga menjadi dalang kerusuhan dalam unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan menyusun skema penjarahan. Melakukan penjarahan, kebetulan di dalam grup itu menamakan dirinya Grup Kami Medan. Sedang pendalaman dan kita sudah lakukan penangkapan.
kita tidak pernah melihat pertarungan politik demokratis itu sebagai sebuah perang. Kami tidak mengubah, kami tidak beranjak sesenti pun dari rel bahwa pertarungan demokrasi adalah harus pertarungan sukacita dan penuh kecerdasan. Kejadian ini dibuka, saya baru sadar rupanya itu isinya bukan sara, tapi agak apa namanya kita bilangnya, kepenguasa pula itu ya. Cuma ketidaksenangan kebijakan pemerintah itu ya. Apalagi dengan, padahal kita sama-sama nggak tahu nih apa omnibus law ini, tapi dianggap kita menolak ya gitu. Kenapa kalian menawarkan pada kami perjamuan dan makanan-makanan kadaluarsa? Retorika-retorika yang berumur lama, berusia lama, kebencian antar suku, kebencian antar agama. Di Indonesia dalam kondisi yang sangat buruk, korupsi merajalela, lebih orde baru. Kalau kita melihat perkembangan situasi yang terjadi di akhir-akhir ini, ada warning, peringatan bahwa Polri khususnya TNI telah terlihat menjadi seperti pada tahun orde baru yang lalu. Untuk misalnya mengatakan, wah kami itu oposisi, kami yang dipimpin negara, baik saya enggak, bukan apa-apa dia. Saya ingin tahu apa yang baru dari kami itu yang dikritik. Mengapa sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini pelajaran sejarah tentang pemberontakan PKI di Indonesia tidak diajarkan lagi? Bukankah itu ada upaya-upaya penyesatan, penghapusan, pembodohan tentang sejarah? Marxisme, komunisme itu sudah gagal. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang berhasil. PKI itu sudah dibubarkan bulan Maret tahun 66. Peristiwa 65 itu bukan hanya 6 orang jenderal dan beberapa perwira, tapi sesudah itu ada 500.000 orang yang menjadi korban pada bulan-bulan sesudah Oktober tahun 65 gitu. Komunisme itu sudah bangkrut. Uni Soviet bubar, Cina menjadi kapitalis, Vietnam jadi kapitalis, dan Kuba dalam proses menjadi kapitalis. Jadi ideologi Marxisme-Leninisme itu sudah bangkrut. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami memanggil seluruh elemen dan komponen bangsa, tokoh-tokoh agama, sultan, raja-raja Nusantara, masyarakat adat. Karena tidak ada distingsi antara gerakan moral dan gerakan politik. Kalau gerakan moral dia menggunakan legislasi etis untuk kebaikan negara. Bahwa gerakan moral tidak sepi dari politik, iya, kita juga berpolitik. Ini gerakan politik dari kelompok-kelompok yang kalah dalam kontestasi politik atau orang-orang yang mengalami power syndrome, dan mereka mencoba menyelamatkan eksistensi politiknya agar masyarakat dapat menerimanya. Cendekiawan, seniman budayawan, guru, dosen, santri, pelajar mahasiswa, buruh, petani, nelayan. Jadi koalisi itu tidak ada dalam sistem demokrasi. Jadi kalau masih ada teman-teman menggunakan istilah koalisi dalam pemerintahan demokrasi, saya kira kita perlu baca buku kembali lagi. Pedagang saudagar, TNI Polri, purnawirawan, aparat sipil negara, emak-emak, dan seluruh elemen masyarakat lainnya. Soal oligarki itu kritik kita dulu kepada Pak Gatot juga ketika jadi Panglima. Sama kan? Hal ini diperburuk dengan tubuh dan kembangnya oligarki kekuasaan di negeri ini. Anda dari pemerintahan kok pemerintahannya oligarkis? Gitu. Kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang, dan lebih tidak beruntung lagi bagi kita semua. Mereka melakukan dengan topeng konstitusi. Korupsi, kritik kita juga dulu. Korupsi banyak, gitu. Pro komunis juga dulu ada begitu. Anda liberal juga dulu begitu. Semua kritik tuh sudah ada. Untuk bangkit bersama mengawal maklumat ini, menyelamatkan Indonesia dalam semangat persatuan. Sehingga saya tidak merasa wah ini ada pikiran baru dari kelompok ini. Tidak ada. Saya ingin tahu apa yang baru dari yang sudah-sudah. Kritik kayak gini nih tadi kan tidak baru semua. Mesti pemerintah pada posisi yang salah. Dan itu
Memang pemerintah harus dibutuhkan. Saya ketika di luar, ya harus begitu dong. Saya sudah jadi pemerintah, mari siap dikritik, lalu berdiskusi. Itu namanya demokrasi. Sementara kita tahu bersama penanganan pandemi COVID-19 tidak menunjukkan perbaikan, bahkan semakin tidak jelas. Saya pastikan Presiden Joko Widodo membuka diri untuk bisa menerima kritik dan masukan dari teman-teman kami sepanjang pilihan-pilihan maupun langkah-langkah yang dilakukan itu memberikan nuansa baru untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan rakyat Indonesia, dan kepentingan yang lebih baik untuk bisa dilakukan oleh pemerintah. Sahabat tersebut ketemu sama saya, Pak Gatot, hentikan. Kalau tidak, saya tidak bisa jamin bisa dicopot. Peringatan sahabat saya itulah yang meyakinkan saya bahwa itu harus terus gitu. September ini saya nggak tahu kenapa nih sejak Pak Jokowi jadi presiden, September ini selalu ramai gitu tentang penayangan G30 SPKI, film itu. Pak Jokowi juga beberapa kali menyaksikan itu. Jadi banyak orang begitu khawatir ketika Anda dulu mencabut TAP MPR nomor 25 MPRS 1966. Sebab bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Mas. Itu bahwa tugas mengucilkan PKI itu bukan tugas negara. Itu penting. Apa artinya pemisahan agama dari negara kalau negara ngurusin segala hal? Padahal yang menentang PKI kan cuma beberapa gelintir orang aja. Kemudian pantas juga survei, 82% tidak percaya komunis bangkit. Ini sesuatu yang sangat berbahaya karena komunis tidak akan mati, hidup seperti setan, laten. Maka sejarah tidak boleh terputus. Pelajaran sejarah yang saya lakukan kalau saya menulis buku, siapa yang mau baca? Maka yang paling praktis adalah melihat film ini sebagai pembelajaran sejarah. Jangan sampai sejarah itu terulang kembali. Itu maksud saya. Nah, dengan kewaspadaan ini bisa menghambat atau bisa mencegah kalau ada yang akan mengadu domba. Kok orang dibebaskan dari korupsi? Lah kan bukan bidang kita. Itu ada yang ngurus orang lain. Pak, kok DPR buat undang-undang gitu partai-partai? Lah itu kan urusan di sana. Kita ndak boleh intervensi. Nah, itulah konsekuensi dari demokrasi. Kalau mau beres, tidak ada yang begitu-gitu, kembalikan pemerintah jadi otoriter lagi. Yaudah, ambil kau, lakukan apapun yang mau engkau lakukan, kita ikut. Nah, 8 tuntutan kami yang disampaikan setahun yang lalu terbukti dan tidak hanya masih relevan, tetapi menunjukkan kondisi yang lebih buruk dan lebih parah. Itu bukan demokrasi. Jadi kalau sekarang tuh banyak kritik, sama aja dulu kita, Pak Din Samsudin, dia pernah berkuasa menjadi dirjen. Apa yang dia perbaiki saat itu? Pimpinan Golkar di MPR juga nggak ada. Yang dia kritikan sekarang tuh kritik kita kepada dia dulu. Pemerintah hingga hari ini masih meninggalkan berbagai persoalan sangat rumit dan berat yang perlu penyelesaian secara serius serta sepenuhnya butuh dukungan dan kolaborasi seluruh komponen masyarakat. Yang dari risau, orang pasti ada yang kritik. Siapa coba yang nggak pernah, yang dianggap benar di negara ini? Apakah ada 75 tahun merdeka? Apakah ada pemerintah yang dianggap benar dan dianggap sudah melaksanakan Pancasila dan konstitusi? Itu kan nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Untuk membangun kembali kebangsaan Indonesia itu dibutuhkan keteladanan, yakni keteladanan di segala aspek kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Apakah itu presiden, pak wakil presiden, apakah menteri, siapapun besok yang jadi presiden, jadi menteri akan dibegitukan lagi. Tapi tidak apa-apa, itu demokrasi. Siapapun besok jadi presiden akan sama. Ini sejarah selalu berulang begitu.